Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Tapi saat itu, Anda mengingkari hak dan kewajiban Anda sendiri. Berjanji tak akan menyentuh istri sendiri pada wanita lain. Alfian tercengang. Sejurus kemudian dia ingat akan malam pernikahannya. Apa kamu mendengar semuanya waktu itu? Aisyah tak menjawab. Dia kembali melangkah memasuki kamarnya. Alfian terhempas duduk ke sofa. Kini dia mengerti semua yang terjadi. Keesokan harinya. Tunggu dulu. Ucap Alfian menahan Aisyah yang akan turun dari mobil sesampainya mereka di rumah sakit. Aisyah langsung melihat suaminya. Alfian memberikan sesuatu di tangannya. Seperti yang sudah aku bilang semalam. Mulai saat ini, aku akan menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Aisyah melihat sebuah kartu ATM di tangan suaminya. Ini nafkah yang harus aku berikan padamu. Aku mohon, ambillah. Aisyah terdiam. Aku tahu ini memang terlambat. Tapi aku harap tidak ada kata terlambat untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan aku akan mulai hari ini. Alfian menyodorkan kartu itu lebih dekat kepada istrinya. Aisyah terdiam sejenak, tampak sedang berpikir. Tiba-tiba dia mengambil kartu itu. Membuat Alfian tersenyum. Terima kasih. Sebenarnya aku takut kamu akan menolaknya. Ucap Alfian senang. Jika saya tolak, bukankah itu juga berarti saya mengingkari hak saya sebagai istri? Jika seperti itu, apa bedanya saya dengan Anda? Lanjut Aisyah lagi. Mengenai itu, Alfian terlihat ragu. Aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf atas semua kesalahanku padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal. Aisyah, mari kita menjalankan rumah tangga kita yang seharusnya. Alfian menatap istrinya dengan penuh harap. Aisyah terlihat akan mengatakan sesuatu. Namun Alfian mendahulunya. Aku mohon, kali ini cukup katakan iya saja. Ucapnya hingga membuat Aisyah kembali bungkam. Aku tahu kamu akan memaafkan semua kesalahanku, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima taubat semua hambanya. Iya. Aisyah melihat suaminya. Seorang suami adalah nahkoda kapal. Kemana dan bagaimana bahtera rumah tangga ini akan dijalankan? Suami yang menentukan. Mana mungkin saya akan berpaling dari tugas saya sebagai istri, jika Anda sudah menjalankan seluruh kewajiban Anda. Alhamdulillah, ucap Siti dan Zainab secara bersamaan dengan penuh kebahagiaan. Mereka langsung memeluk Aisyah erat. Akhirnya Allah memberikan hidayahnya pada suamimu, ucap Zainab senang. Aisyah tersenyum melihat kedua kakaknya ikut bahagia ketika dia menceritakan semua percakapannya dengan Alfian tadi. Kakak tidak perlu mengajarimu tentang bagaimana menjadi istri yang soleha, karena kamu sudah pasti tahu. Zainab menatap adiknya. Jalankan seluruh kewajibanmu sebagai istri dengan baik. Buat suamimu tidak menyesal karena telah meninggalkan wanita itu. Ucapnya lagi. Aisyah mengangguk. Semoga saja suamiku bersungguh-sungguh dengan semua ucapannya. Kedua kakaknya mengaminkan. Alfian terlihat bahagia, wajahnya ceria dengan senyuman yang senantiasa tersungging di bibirnya. Berkali-kali dia melihat ponselnya, melihat satu nama di barisan kontaknya. Istriku. Alfian ingat saat tadi pagi Aisyah dengan sukarela memberikan nomornya ketika dia memintanya. Dia nampak greget ingin mengirimkan pesan pertamanya, namun dia bingung harus mengatakan apa. Akhirnya dia hanya melihat nomor itu berkali-kali saja. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang terus melihat gelagatnya. Orang itu nampak heran melihat Alfian tampak begitu bahagia. Anita akhirnya menghampiri Alfian yang duduk di meja kantin sendirian. Al, kita harus bicara. Anita duduk di bangku di depan Alfian. Alfian kaget, dia langsung menunjukkan wajah yang buram melihat Anita duduk di depannya. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Ucap Alfian pelan, karena dia tahu jika beberapa orang di sana diam-diam memperhatikan mereka. Tentang hubungan kita. Hubungan kita
Kita sudah berakhir, Nit, ucap Alfian geram. Sudah kukatakan jika kamu tak akan semudah itu mencapakan aku, jawab Anita marah. Hentikan, Nit. Semua orang memperhatikan kita. Kamu hanya akan terus mempermalukan dirimu sendiri. Alfian berdiri dari duduknya. Aku tidak peduli, jawab Anita juga ikut berdiri. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Aku akan menemui Aisyah. Anita berbicara sedikit keras, membuat Alfian menghentikan langkahnya dan langsung membalikkan badannya melihat Anita. Silahkan, kamu hanya akan semakin dibuat malu olehnya. Alfian kembali melanjutkan langkahnya. Anita tampak semakin geram. Aisyah dan kedua kakaknya sudah bersiap meninggalkan rumah sakit. Selesai berkemas, mereka meninggalkan ruangan, menuju lobi dan menunggu taksi di sana. Kalian sudah siap? Tanya Alfian yang rupanya sudah menunggu di sana. Aisyah dan kedua kakaknya tampak kaget. Kami naik taksi saja, ucap Aisyah melihat Alfian mengajak ketiganya memasuki mobil yang sudah terparkir tepat di depan lobi rumah sakit. Aku akan mengantar kalian, jawab Alfian sambil membuka pintu depan dan belakang mobilnya. Apa kamu tidak sibuk? Tanya Zainab sambil memapah Siti memasuki mobil. Tidak, hari ini aku tidak ada operasi. Hanya memeriksa beberapa pasien saja. Alfian membawa kendaraannya pergi meninggalkan rumah sakit. Anita yang melihat itu dari kejauhan tampak semakin geram dan marah. Terlebih melihat Alfian yang begitu bahagia melayani keluarga istrinya. Aku akan kembali ke rumah sakit, ucap Alfian melihat Aisyah. Aisyah hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Alfian segera menghampiri pintu dan membukanya. Alfian kaget melihat Yusuf dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Alfian mempersilahkan keduanya untuk masuk, membuat Aisyah juga kaget melihat kakak iparnya dan seorang wanita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Kami tadi ke rumah sakit, tapi katanya kalian baru saja pulang. Jadi kami kesini setelah diberitahu Umi alamat rumah kalian, kata Yusuf sembari duduk setelah dipersilahkan duduk oleh Alfian. Mau apa kalian kesini? Tanya Aisyah terdengar sedikit jengkel setelah meyakini jika wanita itu adalah istri kedua kakak iparnya. Kami ingin menjemput Siti, jawab Yusuf. Kakakku masih sakit, belum bisa pulang sekarang. Yusuf dan istrinya terdiam sejenak. Apa boleh kami melihat keadaannya? Tanya Yusuf melihat Aisyah. Dia sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Aisyah menjawab dengan ketus. Dia merasa kesal bisa-bisanya suami kakaknya itu datang dengan membawa istri mudanya. Tidakkah mereka memikirkan perasaan kakaknya? Sudah pasti tidak melihat raut wajah keduanya yang seakan tidak punya dosa. Aisyah kesal, setidaknya mereka sedikit berempati karena kini kakaknya sedang sakit. Tiba-tiba Kak Zainab yang mendengar suara orang datang keluar dari kamar. Kaget melihat suami Siti ada di sana, dia lalu menghampiri keduanya, memberi salam dan bercengkrama. Lain halnya dengan Zainab yang berusaha bersikap ramah, Aisyah tak bisa menutupi kejengkelannya pada pasangan suami istri itu. Hal ini diketahui oleh Alfian yang seolah sudah tahu akan kemarahan istrinya. Kemana Anda saat kakak saya sakit dan membutuhkan suaminya? Tanya Aisyah tiba-tiba membuat semua orang kaget. Yusuf tampak bingung untuk menjawab. Suamiku harus merawatku juga kemarin. Aku juga sakit, jawab istri kedua Yusuf. Oh ya, sakit apa? Parah. Apakah juga harus dirawat di rumah sakit? Keduanya tak menjawab. Aku sudah mengatakan itu pada Siti. Katanya tidak apa-apa, aku tidak bersamanya, karena ada kalian yang merawatnya. Yusuf melihat Aisyah. Jadi mentang-mentang ada kami, Anda melepas tanggung jawab Anda sebagai suami. Zainab langsung berdiri menghampiri Aisyah untuk memintanya berhenti. Jika kalian keberatan merawat Siti, kenapa tidak mengatakannya? Aku pasti akan datang dan merawatnya sendiri. Yusuf sedikit tersulut emosi. Kenapa kami harus keberatan mengurus saudara kami sendiri? Tapi seharusnya ada atau tidak ada kami, Anda tetap harus bersamanya kan? Apa menurut
menurut Anda telah bersikap adil terhadap dua istri Anda? Tanya Aisyah kesal. Jangan bersikap tidak adil dan condong kepada salah satu istri, karena di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan bahunya miring sebelah. Makanya, jika tak mampu bersikap adil, Al-Quran sudah menyuruh untuk hanya memiliki satu istri saja. Yusuf terlihat sangat marah. Dia berjalan menghampiri Aisyah. Alfian dengan sigap menghadang Yusuf, berdiri di depan istrinya. Jangan mengajari aku bagaimana seharusnya aku memperlakukan kedua istriku. Yusuf melihat semua orang dengan kesal. Maaf, tapi sepertinya Anda memang perlu diajari, jawab Alfian. Apa Anda tahu jika penyakit istri Anda kemarin bukan main-main? Hampir saja istri Anda kehilangan rahimnya, ucap Alfian menatap Yusuf tajam. Yusuf terlihat kaget. Dia langsung terlihat serba salah. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Semua orang melihat Siti yang berdiri di ambang pintu. Siti lalu berjalan menghampiri suaminya. Bagaimana keadaanmu? Mas dan Ayu kesini untuk menjemputmu pulang, tanya Yusuf sambil menunjuk istri keduanya. Iya kak, bagaimana keadaan kakak sekarang? Aku kesini ingin mengajak kakak pulang ke rumah. Ayu tersenyum melihat Siti. Siti melihat suami dan madunya bergantian. Mas, maafkan aku. Sepertinya aku tidak sanggup lagi hidup bersamamu. Aku mundur, Mas. Sebaiknya kita bercerai saja. Semua orang tercengang kaget, terutama Yusuf dan istri mudanya. Namun lain halnya dengan Aisyah yang tersenyum puas. Dia menghampiri kakaknya. Aku harus belajar agama lebih banyak lagi. Ternyata ilmu ikhlas berbagi suami itu tidak mampu aku kuasai, ucap Siti dengan menahan tangisnya. Aisyah mengusap punggung kakaknya. Begitu juga dengan Zainab. Kenapa tiba-tiba sekali? Mas pikir kamu sudah ikhlas di poligami? Tanya Yusuf yang shock. Iya kak, kenapa tiba-tiba seperti ini? Selama ini kita baik-baik saja kan? Tanya Ayu terheran-heran. Siti menggelengkan kepalanya. Ternyata hatiku tidak seluas samudra, Mas. Aku belum ikhlas. Masih ada rasa iri dengki di hati ini ketika Mas lebih mementingkan istri kedua Mas. Jika seperti itu, hanya akan menumpuk dosa saja bagiku. Jadi lebih baik aku mundur saja. Yusuf tampak sangat kecewa. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kakak, sebaiknya kita pulang sekarang. Aku ingin mengutarakan keinginanku ini pada Umi dan Abah. Siti melihat Zainab. Zainab terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak harus sekarang, Kak. Kakak harus istirahat dulu, karena baru pulang dari rumah sakit. Tunggu hingga kakak benar-benar pulih. Aisyah melihat Siti. Siti menggelengkan kepalanya. Kakak ingin pulang sekarang, Dik. Lebih cepat rasanya lebih baik. Yusuf dan istrinya saling berpandangan. Keduanya lalu pergi meninggalkan mereka semua, bahkan tanpa berpamitan. Aisyah yang pasrah akan keinginan kakaknya melihat Alfian. Aku akan mengantar kalian, ucap Alfian. Ba'da asar, kedatangan Aisyah dan kedua kakaknya disambut dengan bahagia oleh orang tua mereka, juga oleh saudara-saudara mereka yang lainnya. Umi memeluk Siti dengan hangatnya. Bahagia akhirnya putrinya telah sembuh seperti sedia kala. Akan tetapi Umi merasakan aura kesedihan yang teramat dalam ketika melihat wajah putrinya. Ada apa, Nak? Tanya Umi merasakan ada sesuatu yang terjadi. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Umi, biarkan Siti untuk beristirahat dulu. Zainab mengajak semuanya untuk masuk ke dalam rumah. Semua orang masuk, begitu juga dengan Aisyah. Namun kemudian dia menghentikan langkahnya melihat Alfian yang terlihat sibuk menerima panggilan telepon. Aisyah akan kembali masuk, tapi Alfian memanggilnya. Aku harus kembali ke kota sekarang. Tiba-tiba ada operasi dadakan, ucap Alfian dengan rasa menyesal. Aisyah terlihat kaget. Aku?
Kamu tidak apa di sini dulu. Nanti aku akan menjemputmu. Aisyah terlihat lega. Aku akan pergi sekarang. Alfian akan memutar badannya. Biar saya antar. Aisyah berjalan mendekati suaminya. Mereka berjalan beriringan menuju lapangan tempat mobil diparkir. Jangan ditanya perasaan Alfian saat itu, karena sudah tentu dia sangat bahagia. Aisyah nampak sedikit luluh padanya. Hati-hati di jalan, ucap Aisyah sesampainya mereka di depan mobil. Iya. Alfian menatap istrinya. Aisyah mengangguk. Keduanya terdiam sejenak terlihat salah tingkah. Akhirnya Alfian masuk ke dalam mobil memberikan salam pada Aisyah yang masih berdiri di sana. Dia lalu melajukan mobilnya meninggalkan pondok pesantren. Abah sedang sakit, kata Umi. Akhir-akhir ini kesehatan Abah sedang terganggu. Zainab melihat kedua adiknya. Aisyah dan Siti menghela nafas panjang. Aku tak bisa mengatakan soal perceraianku sekarang, atau kesehatan Abah akan semakin memburuk. Siti terlihat sedih. Tidak apa-apa, kita tunggu hingga kesehatan Abah membaik. Aisyah menyemangati kakaknya. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Zainab melihat Siti. Kakak ingin kamu memikirkannya baik-baik. Ingatlah, jika perceraian adalah keputusan yang besar. Siti menundukkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya dengan matang, Kak. Dan aku yakin jika perpisahan adalah jalan terbaik. Zainab menarik nafas panjang. Baiklah kalau begitu, kakak akan selalu mendukung semua keputusanmu selama itu baik untukmu. Malam hari, kesehatan Abah yang menurun membuat semua anak, menantu dan cucunya berkumpul. Seperti malam ini, rumah yang biasanya sepi tampak ramai oleh keluarga besar mereka. Semuanya berkumpul di tengah rumah, menemani dan menghibur Abah yang terlihat bahagia melihat semua anak, menantu dan cucunya ada di sana. Mereka semua tampak berbincang hangat, hingga tak terasa jika malam telah semakin larut. Satu persatu mereka ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Aisyah yang masuk ke kamarnya. Sebelum tidur, dia memeriksa ponselnya. Terkejut melihat banyak panggilan yang tak terjawab dari nomor yang tak dikenal. Aisyah tak berniat menelpon balik, karena nomor itu tak dikenalnya. Dia akan menyimpan kembali ponselnya, tapi kemudian ponselnya itu kembali berderi. Kenapa aku telepon berkali-kali kamu tidak mau angkat? Tanya Alfian di ujung telepon setelah mengucapkan salam. Aisyah tertegun, kaget karena ternyata suaminya yang menelponnya. Maaf, ponselnya saya simpan di kamar. Saya lagi di luar tadi. Ada apa? Tidak ada. Apa aku butuh alasan untuk bisa menelpon istriku sendiri? Aisyah terdiam. Keduanya terdiam sejenak. Bagaimana keadaan Kak Siti? Baik, alhamdulillah. Apa Abah sudah tahu? Belum. Aisyah lalu menceritakan jika kesehatan Abah sedang tidak baik, sehingga mereka belum bisa menceritakannya. Sakit apa? Mungkin penyakit lambungnya kambuh, jadi saya ingin meminta izin untuk tinggal beberapa hari lagi di sini, ucap Aisyah. Iya, tentu saja. Terima kasih. Suara Aisyah terdengar senang. Sudah malam, sebaiknya sekarang kamu tidur. Iya. Oh iya, mulai sekarang bawa ponselmu kemanapun kamu pergi, karena akan ada yang terus menghubungimu. Aisyah tak menjawab. Setelah mengucapkan salam, keduanya menyudahi pembicaraan. Alfian tersenyum sendiri, tapi sejurus kemudian senyumnya redup mengingat dalam beberapa hari ini dia tidak akan bertemu dengan istrinya. Keesokan harinya, Aisyah dan Siti tampak sedang membantu Umi memasak, hingga tiba-tiba Maryam datang dan mengatakan jika Abah memanggil Kak Siti ke aula pondok pesantren. Semua orang terheran-heran hingga Kak Zainab datang dan memberitahu jika ada Yusuf dan keluarganya. Aisyah dan Siti tampak khawatir. Mereka seakan tahu apa yang terjadi. Siti duduk seakan menjadi pesakitan.
di tengah tatapan seluruh keluarga besarnya juga keluarga suaminya. Kata suamimu, kamu meminta cerai. Apa itu benar, nak? Tanya Abah melihat Siti. Semua orang melihat Siti penasaran. Siti yang menundukkan kepalanya mengangguk kecil. Boleh Abah tahu alasannya? Siti terlihat ragu menjawab. Maaf Abah, sepertinya sudah ada yang menghasutnya untuk meminta cerai dari saya. Yusuf bersuara sambil melihat Aisyah. Saya yakin jika Siti sudah menerima untuk dipoligami, saya tahu dia sudah ikhlas. Rumah tangga kami juga baik-baik saja selama ini. Tapi entah mengapa tiba-tiba setelah dia sembuh dari sakitnya, dia meminta cerai. Dengan alasan tidak bisa ikhlas, harus berbagi suami. Yusuf berbicara dengan lantang. Siti hanya bisa menangis tak menerima dengan semua perkataan suaminya. Orang yang menuduh orang lain bersalah tidak akan selalu berakhir menjadi orang yang dipandang benar. Aisyah berdiri dari duduknya. Ada yang merasa benar, hingga membuatnya tak mau merenung dan introspeksi diri. Aisyah tersenyum sinis. Asal Anda tahu, kakakku cukup kuat untuk menahan rasa sakit. Bukan berarti dia layak untuk terus mendapatkannya. Aisyah melihat Yusuf geram. Dia wanita kuat, yang bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum di pagi hari, karena tahu akan menangis di malam hari. Hatinya terluka, namun memilih untuk tetap setia pada suaminya, yang tak bisa berlaku adil pada kedua istrinya. Abah termangu mendengarkan semua perkataan Aisyah. Begitu juga dengan semua orang, terkecuali Yusuf yang menahan geram. Abah, Siti memberanikan diri berbicara dengan menahan tangisnya. Siti tahu, jika perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Siti pikir ini adalah jalan terbaik untuk Siti dan suami Siti. Abah termangu. Tapi kenapa, nak? Bukannya kamu sudah menerima dengan ikhlas poligami ini? Tanya ibunya Yusuf terheran-heran. Kakakku pasti akan ikhlas jika suaminya bisa berlaku adil padanya. Jawab Aisyah mewakili Siti. Adil? Ibu yakin jika Yusuf sudah adil pada dua istrinya. Ucap ibunya Yusuf dengan yakin. Oh ya? Maaf, tapi kemana anak ibu ketika kakak saya sakit dan harus dioperasi? Ibu Yusuf tidak menjawab. Jadi itu lagi masalahnya. Yusuf tersenyum sinis. Hanya karena aku tidak menemani istriku saat dia sakit, kalian langsung mencap diriku telah berlaku tidak adil padanya. Tanya Yusuf. Aisyah tersenyum. Cinta suami diuji ketika istri sakit. Mencintai perempuan yang sehat adalah hal yang wajar. Jika istri sehat, suami akan dibantu dan dilayani. Tapi sebaliknya, jika istri sakit, disitulah ujian cinta suami. Apakah sabar dan merawat istri dengan sepenuh hati? Ataukah akan memilih untuk tidak peduli? Aisyah melihat Yusuf. Aku bukannya tidak peduli, tapi saat itu juga istri keduaku juga sedang sakit. Disitulah letak kenapa Anda disebut tidak adil. Tak bisa memprioritaskan di antara dua istri mana sebenarnya yang harus lebih Anda jaga dan rawat. Entah apa sakit istri kedua Anda saat itu. Tapi Kak Siti sakit dan hampir saja kehilangan rahimnya hingga tak bisa mempunyai anak lagi. Yusuf terdiam. Semua orang terdiam mendengarkan perkataan Aisyah. Dari hal sebesar itu saja Anda sudah tidak adil. Apalagi hal-hal kecil lainnya yang pasti Anda anggap sepele. Ucap Aisyah lagi. Aisyah tampak akan berkata lagi, tapi Umi yang sedari tadi menangis memegang tangannya, memintanya untuk tak lagi mengatakan sesuatu. Umi pikir jika Aisyah sudah terlalu banyak berbicara, dan ia takut jika hal itu akan membuat suaminya marah. Biarkan saja Aisyah mengatakan semuanya. Ucap Abah tiba-tiba membuat semua orang heran. Anggap saja jika Aisyah telah mewakili Abah untuk berbicara. Semua orang terlihat semakin heran. Tak biasanya kali ini Abah mendukung Aisyah yang selalu lantang mengemukakan pendapatnya tanpa takut sedikit pun.
Abah menyetujui perceraian ini. Abah melihat Siti. Kali ini semua orang dibuat kaget, terlebih Yusuf dan keluarganya. Maaf Pak Haji Nasir, saya harap perceraian putra-putri kita tak mempengaruhi hubungan persahabatan kita. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Abah berdiri dengan susah payah. Saya mohon undur diri. Kesehatan saya memang sedang kurang baik akhir-akhir ini. Abah yang terlihat pucat berjalan perlahan. Namun kemudian kedua putranya, Ahmad dan Ali, membantu sang ayah dengan memapahnya. Semua anak-anak Abah yang lain terlihat khawatir melihat kesehatan Abah yang nampak turun drastis. Mereka semua mengikuti sang ayah yang akan beristirahat di rumah. Yusuf dan kedua orang tuanya berpamitan pada Umi dan Zainab yang masih berada di sana. Benar saja, kejadian tadi membuat kesehatan Abah memburuk. Bahkan Abah terlihat sudah tak mampu lagi untuk sekedar duduk. Abah kini berbaring dengan dikelilingi oleh semua anak menantu dan cucunya. Siti menangis sambil memegang dan menciumi tangan ayahnya. Dia berkali-kali meminta maaf karena merasa ini adalah kesalahannya. Akhirnya, setelah disepakati oleh semuanya, Abah dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Aisyah dan ketiga kakak laki-lakinya menunggu Abah di rumah sakit, sementara Umi dan Zainab baru saja pulang. Umi tidak bisa menunggu suaminya, karena harus menemani Siti yang juga baru pulih, ditambah sekarang sedang merasa sedih. Begitu juga dengan Zainab, yang tak bisa terus-menerus meninggalkan anaknya. Aisyah duduk di samping ranjang ayahnya. Ada Ahmad dan Ali, yang juga duduk tak jauh dari sana. Sedangkan satu kakaknya yang lain sedang membeli makanan untuk mereka semua. Kak, aku mau sholat isya dulu di musola. Aisyah melihat kedua kakaknya sambil berdiri. Mau kakak temani? Ali sedikit khawatir karena ini sudah larut malam. Tidak usah, Kak. Hati-hati. Aisyah berjalan menuju musola yang letaknya cukup jauh dari sana. Sambil berjalan dia teringat jika hampir seharian ini dia tak melihat ponselnya yang ia setel dalam mode hening. Dia kaget melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari suaminya. Dia lalu ingat jika suaminya sudah mengingatkan bahwa dia akan selalu meneleponnya. Aisyah buru-buru menelpon balik. Kemana saja? Sudah aku bilang untuk selalu membawa ponselmu kemanapun kamu pergi. Maaf, ponselnya saya bawa, tapi di mode senyap. Kenapa harus disetel di mode senyap? Jika ada yang menelepon, kamu tak akan bisa mendengarnya. Karena saya sedang ada di rumah sakit. Takut nanti mengganggu orang lain. Di rumah sakit? Apa Abah masuk rumah sakit? Iya. Bagaimana keadaannya sekarang? Aisyah terdiam, dia tak tahu harus menjawab apa. Karena menurutnya keadaan sang ayah malah semakin memburuk. Baiklah, sama siapa kamu di sana? Alfian seakan tahu jika mungkin keadaan mertuanya tidak cukup baik. Kak Ahmad, Kak Ali, dan Kak Ridwan. Aisyah sudah sampai di musola. Sudah dulu, saya mau sholat. Baiklah, jaga kesehatanmu juga. Tolong terus kabari aku. Iya. Setelah mengucapkan salam, Aisyah menutup teleponnya. Dia lalu masuk ke dalam musola untuk melaksanakan sholat Isya. Keesokan harinya, Aisyah dan ketiga kakaknya terheran-heran melihat dokter melakukan pemeriksaan yang mendetail dan menyeluruh pada ayah mereka. Seperti kali ini, setelah di-CT scan, sang ayah juga akan melakukan gastroskopi. Memangnya apa penyakit ayah kami, Dok? Tanya Aisyah khawatir. Kami juga sedang mencoba untuk mencari tahu. Semoga saja tidak ada apa-apa. Aisyah hanya pasrah ketika sang ayah dibawa ke sebuah ruangan. Cukup lama mereka menunggu, hingga ayahnya dibawa kembali lagi ke ruang perawatan. Di sana sudah ada Umi dan Zainab. Beberapa jam lagi hasilnya akan keluar. Mohon ditunggu, ucap perawat sebelum meninggalkan ruangan. Aisyah dan semua orang nampak khawatir menunggu hasil pemeriksaan. Beberapa jam kemudian,
Aisyah tak mau pulang dulu walaupun Umi dan kakak-kakaknya sudah menyuruh. Dia memilih untuk tetap di sana dan menunggu hasil pemeriksaan ayahnya. Tiba-tiba perawat memanggil keluarga pasien untuk menemui dokter. Ketiga kakaknya pergi dan Aisyah bersikeras untuk ikut. Sampai di sebuah ruangan, Aisyah juga kakak-kakaknya dibuat kaget melihat Alfian berada di sana. Ditambah lagi dengan wajahnya yang terlihat serius dan sedih. Alfian menatap Aisyah dengan tatapan penuh kesedihan, membuat Aisyah terheran-heran. Hasilnya sudah keluar. Dengan sangat menyesal kami memberitahu jika pasien menderita kanker lambung. Dokter memberikan sebuah kertas hasil pemeriksaan pada Ahmad. Semuanya ternyata kaget, terlebih dengan Aisyah. Berkat permintaan Dokter Alfian untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, kanker bisa terdeteksi secara dini. Kanker masih tahap awal, sehingga untuk pengobatan kami sarankan untuk melakukan operasi. Dokter Alfian yang akan melakukannya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aisyah berjalan dengan lesu. Begitu juga dengan ketiga kakaknya. Mereka masih terlihat syok, bingung dan sudah pasti sedih. Aisyah merasa lemas dan tidak sanggup lagi berjalan. Dia duduk di bangku ditinggalkan oleh ketiga kakaknya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dia pikir biar kakak-kakaknya saja yang memberitahu Umi akan penyakit sang ayah. Dirinya dirasa tak sanggup untuk melihat bagaimana reaksi sang ibu. Aisyah yang duduk merenung kaget menyadari jika suaminya telah duduk di sampingnya. Keduanya terdiam. Alfian memilih untuk diam karena tahu jika istrinya sedang sangat sedih. Aisyah menundukkan wajahnya. Air mata jatuh menetes. Apa bisa sembuh? Tanyanya pelan. Aku akan melakukan yang terbaik. Aisyah semakin terisak, membuat hati Alfian pilu melihat sang istri menangis sedih di hadapannya. Ingin rasa-rasanya dia memeluk Aisyah untuk menenangkannya. Memeluk sang istri dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Kanker Abah masih dalam tahap awal. Kemungkinan untuk sembuh sangat besar. Kita tidak boleh berkecil hati. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia lalu melirik sang suami di sampingnya. Aku mohon, berjanjilah. Aisyah menatap wajah suaminya lekat. Berjanjilah untuk menyembuhkan Abah. Alfian terdiam. Aku mohon. Aisyah kembali menitikkan air matanya. Alfian mengangguk pelan. Aku berjanji. Aisyah masih menatap wajah suaminya. Terima kasih. Keduanya saling bertatapan. Alfian menatap lebih dekat mata sang istri yang basah. Air mata nampaknya belum akan berhenti keluar dari sana. Berhentilah menangis, kumohon. Alfian memalingkan wajahnya, seakan tak sanggup lagi untuk melihat mata yang penuh dengan air mata itu. Aisyah langsung menyeka air matanya. Keduanya kemudian dikagetkan oleh kedatangan kedua orang tua Alfian. Aisyah langsung menyambut ibu mertuanya dengan memeluknya erat. Aisyah memeluk sang ibu dengan eratnya sambil kemudian menangis, membuat ibu mertuanya kaget dan terheran-heran. Alfian memberitahu kedua orang tuanya perihal penyakit Abah. Sudah pasti membuat keduanya kaget dan sedih. Tidak apa-apa, Nak. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mengelus kepala menantunya dengan lembut. Aisyah memeluk Umi, menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu yang nyatanya terlihat lebih tegar dan menerima semuanya dengan tabah. Kamu pulanglah dulu, Nak. Pulang dan beristirahatlah di rumah. Umi mengelus kepala putrinya. Nak Alfian, tolong bawa istrimu untuk pulang. Umi melihat Alfian yang duduk di depannya. Aisyah tidak mau pulang, Umi. Aisyah memeluk ibunya semakin erat. Pulanglah dulu sebentar. Paling tidak kamu juga harus ganti baju dan makan. Iya, Nak. Mari kita pulang ke rumah ibu saja. Lebih dekat dari sini. Setelah itu kita akan kembali lagi ke sini. Ibu memegang tangan Aisyah.
Aisyah akhirnya menuruti kehendak Umi. Dia akhirnya pulang bersama suami dan mertuanya. Aisyah keluar kamar mandi namun tak menemukan suaminya di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk dan ibu mertuanya masuk dengan membawa makanan. "Suamimu kembali lagi ke rumah sakit. Katanya ada beberapa hal yang harus dia urus." Aisyah mengangguk mengerti. Aisyah terpaksa makan karena ibu mertuanya yang memaksa, walaupun sebenarnya dia sangat tak berselera untuk memikirkan penyakit sang ayah. "Istirahatlah, Nak. Jangan banyak pikiran. Sebaiknya malam ini kamu tidak usah menunggu ayahmu dulu. Ada banyak orang di sana yang menunggunya," ucap ibu sebelum meninggalkannya. Setelah sholat Isya, Aisyah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur hingga tanpa disadari dia terlelap. Alfian masuk ke dalam kamar. Melihat sang istri tidur terbaring di atas tempat tidur, dia akan masuk lebih dalam lagi, tapi tertahan ketika tahu jika Aisyah tidak memakai cadarnya. Alfian terpaku, memperhatikan punggung sang istri yang membelakanginya. Dia tahu jika istrinya tertidur sangat lelap, hingga jika dia mendekati dan melihat wajah Aisyah, istrinya itu tidak akan tahu. Mungkin ini juga kesempatan baginya juga untuk melihat bagaimana sebenarnya wajah sang istri. Namun semua itu dia urungkan. Entah mengapa, jika seperti itu rasanya seakan-akan dia telah mencuri. Alfian juga merasa jika sekarang dirinya masih belum pantas untuk melihat wajah sang istri, mengingat apa yang telah dia lakukan. Alfian tahu jika Aisyah sudah memaafkannya dengan sepenuh hati dan menerimanya sebagai suami, maka dia sendiri yang akan datang padanya dengan seluruh haknya. Dia tahu jika Aisyah tak mungkin mengingkari kewajibannya sebagai istri jika dia juga sudah melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai suami yang baik. Alfian kembali keluar kamar. Keesokan harinya, raut sedih terlihat jelas di wajah semua anak dan menantu Abah melihat orang yang mereka sayangi akan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit besar di kota untuk bisa menjalani operasi. Alfian sudah mengurus dan menyiapkan semuanya. Kini mereka semua siap untuk berangkat. Hampir semua anak Abah ikut, kecuali Siti dan Maryam yang menunggu di rumah. Aisyah naik mobil suaminya bersama dengan Umi dan Kak Zainab. Sesampainya di rumah sakit, langsung dilakukan observasi pada Abah. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah Abah sudah siap untuk melakukan operasi atau belum. Dan akhirnya, jadwal operasi telah ditentukan. Besok Abah akan melakukan operasi untuk mengangkat jaringan kanker dari lambungnya. Aisyah memegang tangan Abah sambil terus mengaji di sampingnya. Sesekali Aisyah menyeka air mata yang terus mengalir dengan sendirinya. Abah tersenyum melihat putrinya. "Kita tidak akan tahu indahnya sembuh sampai kita merasakan sakit," ucap Abah menyeka air mata Aisyah. Aisyah menatap wajah ayahnya. "Kamu adalah perisai keluarga kita. Kamu anak Abah yang paling berani dan tangguh. Abah bangga padamu." Abah menggenggam erat tangan Aisyah. "Jika Abah tidak ada, Abah tidak khawatir karena ada kamu yang akan menjaga mereka, terutama saudara-saudara perempuanmu." Aisyah menangis. "Tidak, Abah. Kami belum siap jika Abah tinggalkan sekarang." Aisyah menangis di pelukan ayahnya. Abah sudah dibawa ke ruang operasi. Semua orang menunggu di depan ruang operasi sambil terus berdoa. Alfian terlihat akan masuk ke dalam ruang operasi. Semua orang melihatnya, menatapnya dengan harapan yang besar. Aisyah menatap suaminya. Tatapan mata dengan penuh makna yang seolah memohon dan berkata, "Tolong lakukan yang terbaik untuk ayahku." Alfian masuk ke dalam ruang operasi. Detik demi detik terasa amat sangat lama, hingga waktu berlalu. Mereka semua terus menunggu dengan gundah gulana, terutama dengan Aisyah terus berdoa dengan derayan air mata. Akhirnya pintu operasi terbuka.
Sosok Alfian perlahan muncul menemui semuanya. Alhamdulillah, operasinya berhasil. Spontan Aisyah langsung berjalan dan memeluknya. Kedua tangannya melingkar sempurna di pinggang sang suami. Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada Alfian sambil menangis terharu. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Episode ini sudah selesai. Jangan lupa like dan tap love audiobook ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankanmu. Selamat mendengarkan. Alfian tertegun, mengerjapkan matanya beberapa kali, seolah tak percaya apa yang terjadi. Terima kasih, ucap Aisyah berkali-kali di dalam pelukannya. Iya, sama-sama. Alfian terbata. Mendengar sebuah jawaban, membuat Aisyah langsung tersadar. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan sang suami. Kebahagiaan yang membuncah membuatnya tak sadar hingga memeluk suaminya. Badannya gemetar mengingat ini kali pertama dalam hidupnya berada di pelukan seorang laki-laki. Aisyah mundur salah tingkah. Seandainya tak ada cadar menghalangi wajahnya, orang akan tahu jika Aisyah sangat malu karena pipinya yang memerah. Untung saja, tampaknya yang lainnya tak begitu memperhatikan. Semuanya tampak juga sedang bahagia, sujud syukur karena keberhasilan operasi. Alfian juga dengan hatinya yang masih berdegup tak karuan, kaget ketika semua kakak iparnya datang dan memeluk mengucapkan terima kasih. Melihat kondisi yang sudah stabil, Abah dipindahkan ke ruangan perawatan karena hanya tinggal menunggu pemulihan. Kedua kakak laki-laki Aisyah sudah kembali ke pondok, sementara Kak Ahmad masih di sana bersama Umi dan Kak Zainab. Karena malam sudah semakin larut, Aisyah meminta Kak Zainab membawa Umi pulang ke rumahnya. Kondisi kesehatan ibu mereka juga harus diperhatikan. Tak boleh kelelahan karena itu juga bisa membuatnya sakit. Kak Ahmad mengantarkan mereka. Kini hanya tinggal Aisyah sendiri yang menunggu Abah. Aisyah menatap wajah ayahnya yang terlelap sembari dalam hati mengucap syukur dengan tanti. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk menghampiri mereka. Sekelebat bayangan ketika dia memeluk suaminya melintas di ingatannya, membuatnya merasa malu hingga Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Alfian mendekati Abah, memeriksa keadaannya. Setelah selesai, dia melihat Aisyah yang terus memalingkan wajah darinya. Keadaan Abah sudah cukup stabil. Aisyah hanya mengangguk. Kamu sudah makan? Aisyah terdiam tidak menjawab karena nyatanya dia belum makan dari pagi. Aku akan membelikan makanan. Kamu bisa makan di sini. Alfian seolah tahu jika istrinya pasti belum makan apapun. Dia pergi meninggalkan ruangan. Tak berapa lama, Alfian datang dengan membawa bungkusan di tangannya, meminta istrinya untuk segera memakannya. Sementara dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Apa Anda juga sudah makan? Tanya Aisyah pelan menahan suaminya pergi. Alfian membalikan badannya, melihat Aisyah. Sudah, kamu makanlah. Aku akan memeriksa beberapa pasien dulu. Setelah itu, aku akan kesini lagi menemanimu menunggu Abah. Aisyah mengangguk lalu melihat suaminya pergi meninggalkan kamar. Alfian duduk di bangku di luar ruangan Abah sambil memainkan ponselnya. Merasa bosan, dia menyimpan ponselnya lalu melihat jam di tangannya. Dia pikir jika Aisyah mungkin masih belum selesai makan, karena itu dia belum akan masuk ke dalam. Rupanya memeriksa pasien hanya alasannya saja. Dia hanya memberi kesempatan bagi istrinya untuk bisa makan. Karena jika Aisyah makan, itu berarti dia harus membuka cadarnya, dan dia belum yakin jika istrinya itu sudah siap membuka cadar di hadapannya atau belum. Walaupun sebenarnya Alfian yakin jika Aisyah kini telah sedikit luluh padanya. Tiba-tiba Alfian teringat kejadian tadi siang.
di mana dia dipeluk erat istrinya. Walaupun dia tahu jika itu hanya refleks karena saking senangnya, tapi tetap saja membuatnya sangat bahagia. Alfian tersenyum-senyum sendiri. Sepertinya kamu sedang sangat bahagia. Alfian kaget mendengar suaranya Anita di sampingnya. Seketika wajahnya langsung muram. Sepertinya hubungan kalian membaik. Anita melihat Alfian sambil tersenyum sinis. Apa kamu sudah melihat wajahnya? Atau bahkan bukan hanya wajahnya, kamu sudah melihat utuh seluruh badannya? Anita terdengar meledek. Nit, aku tahu kamu masih terluka. Aku mengucapkan beribu maaf untuk semua yang aku lakukan padamu. Maafkan aku. Aku ingin kita baik-baik saja. Walaupun tidak menjalin hubungan lagi, tapi setidaknya kita masih bisa berteman. Apa kamu pikir bisa semudah itu? Tanya Anita sinis. Nit, aku yakin kamu bisa melupakan aku. Bukalah hatimu untuk orang lain. Kamu cantik. Aku tahu akan banyak laki-laki yang rela bersaing untuk mendapatkanmu. Aku tidak sepertimu, Al. Kamu dengan mudahnya pindah ke lain hati, melupakan cinta dan kebersamaan kita selama ini. Tidak semudah itu bagiku, Al. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. Alfian terdiam sejenak. Kalau wanita itu bukan Aisyah, mungkin akan sulit juga bagiku meninggalkanmu dan berpaling padanya. Anita tersenyum sinis. Jangan hanya karena dia menutup wajah dan seluruh tubuhnya, lalu dia pintar berbicara dan menasehati, terus kamu pikir dia wanita istimewa? Dia lebih baik dari aku. Alfian langsung melirik Anita. Itu benar, dia istimewa dan dia lebih baik darimu. Kamu sudah dia bodohi, Al. Anita terlihat kesal. Terserah, tapi bagiku Aisyah sangat berharga. Aku sangat ingin mendapatkannya walaupun dengan begitu aku harus kehilanganmu. Anita melebarkan matanya. Matanya berkaca-kaca. Tak seberarti itu aku bagimu. Maafkan aku, tapi kenyataannya memang seperti itu. Anita berdiri dengan marah. Dan tak akan aku biarkan wanita istimewa dan berhargamu itu dengan mudahnya mengambil kamu dariku. Dan akan kubuat matamu terbuka jika sebenarnya istrimu itu tidak sebaik pikiranmu. Anita pergi dengan marahnya. Alfian langsung memegang kepalanya. Dia lalu melihat pintu di sampingnya. Takut jika seandainya Aisyah mendengar semua percakapan dirinya dan Anita. Aisyah terus duduk di samping Abah, membelakangi Alfian yang duduk di sofa. Istirahatlah, tidurlah di sofa, biar aku yang jaga Abah. Alfian meminta Aisyah untuk beristirahat. Tidak, saya tidak bisa tidur. Alfian berdiri menghampiri Abah, kembali memeriksa keadaannya. Abah tidur nyenyak karena aku memberinya obat tidur agar bisa lebih banyak beristirahat dan itu bagus untuk pemulihannya. Aisyah mengangguk. Jadi kamu juga istirahatlah. Kalau tidak, kamu juga akan sakit. Alfian menatap Aisyah di sampingnya. Aisyah melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saya akan ke masjid, mau sholat isya dulu. Aisyah berdiri. Tolong jaga Abah. Alfian mengangguk. Aisyah berpapasan dengan Kak Ahmad yang baru saja datang. Kakaknya bertanya kemana adiknya itu akan pergi. Minta antar oleh suamimu. Masjid di seberang rumah sakit. Lumayan jauh, ditambah ini sudah malam. Biar kakak yang jaga Abah. Akhirnya Alfian menemani istrinya. Keduanya berjalan beriringan dengan sama-sama terdiam. Kejadian tadi siang rupanya masih membuat keduanya canggung. Apa kabar Dokter Anita? Tanya Aisyah tiba-tiba. Alfian tersentak kaget. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aisyah tak menjawab. Alfian tampak berpikir. Apa kamu... Alfian tak berani melanjutkan perkataannya. Iya, saya mendengar kalian mengobrol tadi. Maaf, bukan maksud menguping. Tapi suara Dokter Anita cukup keras dan terdengar, walaupun sebenarnya saya tidak mau mendengar. Aisyah menghentikan langkahnya melihat Alfian di sampingnya. Mereka telah berdiri di depan masjid yang sepi. Anda tahu, sangat menyakitkan ketika kita dibuat merasa sangat spesial kemarin
tiba-tiba dibuat merasa tidak diinginkan hari ini. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh seseorang yang kita pikir tak akan pernah menyakiti kita. Dan itulah yang sekarang terjadi pada Dokter Anita. Dia sangat kecewa, dan rasa kecewanya itu membuatnya tak akan melepas Anda begitu saja. Aku tahu aku salah, tapi sepertinya aku lebih baik menyakitinya daripada menyakitimu. Alfian menunduk merasa sangat bersalah. Aisyah menelan ludah, menatap lekas suaminya. Sepertinya juga aku akan menjadi lawannya, karena tak akan juga rela melepasmu padanya. Tapi aku yakin jika itu tidak salah. Alfian terhenyak. Seberapa kuat usahanya untuk mendapatkanmu kembali, sekuat itu juga aku akan mempertahankanmu. Lanjut Aisyah lagi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Episode ini sudah selesai. Jangan lupa like dan selamat mendengarkan. Alfian tersenyum. Aku sangat bahagia mendengarnya. Aku punya banyak pemakluman untuk sekedar memaafkan semua kesalahanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan terus memaklumi. Aisyah melangkah memasuki masjid. Aku mencintaimu. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Alfian menahan Aisyah untuk pergi. Aisyah menghentikan langkahnya. Aku tidak peduli apa alasanmu mau mempertahankan aku. Entah karena cinta atau terpaksa. Yang paling penting aku tahu jika kini kita akan selalu bersama. Karena aku akan lebih mempertahankan dirimu di sisiku dengan cintaku. Lanjut Alfian lagi. Aisyah tak menjawab. Dia kembali melangkah memasuki masjid. Dengan mata berbinar, Alfian terus menatap Aisyah. Hatinya berbunga-bunga. Kini dia tahu jika mereka akan selalu bersama. Tengah malam, Aisyah melihat suaminya telah tidur lelap di sofa. Begitu juga dengan kakaknya. Sementara dirinya yang tidak bisa tidur terus berada di samping sang ayahanda. Aisyah memegang tangan Abah dengan sesekali menciumi serta terus mendoakan kesembuhannya. Selain karena penyakitnya, Aisyah tahu jika sebenarnya permasalahan Kak Siti yang membuat kesehatan Abah semakin memburuk. Dia melihat kesedihan dan kekecewaan yang mendalam di mata Abah waktu itu. Waktu di mana kakaknya menangis, mengutarakan keputusannya untuk berpisah. Aisyah tahu jika Abah kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri yang telah salah memilihkan jodoh untuk putrinya. Sedih karena berkatnya pula, sang putri mendapatkan rasa sakit yang bertubi dari lelaki pilihannya. Aisyah lalu melirik suaminya. Seandainya Abah tahu, jika nasib pernikahannya juga hampir saja sama dengan sang kakak. Entah betapa akan lebih sakit dan kecewanya ayahnya ini. Tapi syukurnya itu tidak terjadi. Aisyah menatap lekat wajah suaminya. Abah, semoga lelaki pilihanmu ini memang yang terbaik untukku. Aku tahu jika untukku, Abah tidak akan salah memilih. Semoga bahunya sekuat bahumu, hingga mampu menjadi tempatku bersandar. Punggungnya setangguh punggungmu, hingga mampu menjadi tempatku bertopang. Peluknya sangat pelukmu, yang mampu memberikanku perlindungan. Dadanya seluas dadamu, yang senantiasa memaafkan. Selepas sholat subuh, Aisyah baru merasakan kantuk. Selesai mengaji di samping ayahnya, Aisyah membangunkan sang kakak dan suaminya untuk sholat subuh. Setelah keduanya bangun dan pergi ke masjid, dia lalu membaringkan diri di atas sofa. Hingga kemudian Aisyah terlelap. Aisyah bangun ketika menyadari jika sudah ada Umi dan Kak Zainab di sana. Dia kaget ketika mengetahui jika ini sudah pukul 10 pagi. Umi, kapan datang? Tanya Aisyah sambil membenahi kerudungnya. Dari jam 8 tadi, Nak. Kenapa tidak membangunkan aku? Aisyah membuka cadar untuk minum. Suamimu melarang kita untuk membangunkanmu. Katanya semalaman kamu tidak tidur. Zainab menjawab sambil tersenyum. Makanlah ini, Nak. Suamimu membelikannya untukmu. Ucap Umi sambil menyodorkan kotak makanan.
Umi dan Kak Zainab sudah makan. Aisyah mengambil kotak makanan itu. Sudah, suamimu yang membelikannya? Aisyah tersenyum, begitu juga dengan Umi. Suamimu sangat baik, nak. Dia terlihat sangat menyayangimu. Umi mengelus punggung Aisyah. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Dia memang baik, Umi. Insya Allah dia juga menyayangi Aisyah. Zainab tersenyum pada ibunya. Itulah yang Umi harapkan. Cukup sedih saja yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Raut wajah Umi berubah sedih. Siang hari, Aisyah merasa kurang enak badan. Karena itu dia tidak ikut Umi dan kakaknya sholat zuhur di masjid. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dia lalu membantu sang ayah untuk melakukan tayamum, kemudian melaksanakan sholat dengan isyarat. Ulanglah, nak. Istirahatlah di rumah, ucap Abah seusai dia melaksanakan sholat. Tidak, Abah, aku bisa istirahat di sini. Aisyah memijit tangan ayahnya. Badanmu panas, nak. Lebih baik kamu pulang saja dan beristirahat di rumah. Abah meraba kening putrinya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, Abah. Aisyah tersenyum. Tiba-tiba pintu terbuka. Alfian masuk ke dalam dengan 2 orang perawat di belakangnya. Alfian segera memeriksa ayah mertuanya. Sambil bercakap-cakap, keduanya tampak terlihat akrab. Abah pasti akan segera sembuh, karena menantu Abah sendiri yang merawat Abah dengan baik, ucap Abah sambil tersenyum. Alfian ikut tersenyum. Dia lalu melihat istrinya yang sedari tadi terdiam. Bawa istrimu pulang. Sepertinya dia sedang tidak enak badan. Alfian kaget. Dia lalu menghampiri lebih dekat istrinya. Kamu kenapa? Tanya Alfian dengan khawatir. Bukannya menjawab, Aisyah malah berlari menuju toilet dengan terburu-buru. Dia muntah-muntah. Alfian terlihat sangat khawatir, berdiri di depan pintu menunggu istrinya di sana. Begitu juga dengan Abah. Bapak tidak usah khawatir, karena sebentar lagi Bapak akan segera mempunyai cucu, ucap salah seorang perawat di sana sambil tersenyum. Abah langsung tersenyum bahagia. Lain halnya dengan Alfian dan Aisyah yang baru saja keluar dari toilet. Wah, selamat ya Pak Dokter, sebentar lagi jadi ayah. 2 orang perawat itu menghampiri keduanya memberi selamat. Alfian hanya bengong menerima ucapan selamat, berbeda dengan Aisyah yang mengerutkan keningnya. Jadi ayah? Tanya Aisyah heran. Iya, Anda sedang hamil kan? Tanya salah seorang perawat sambil tersenyum. Hamil? Aisyah terbelalak sambil melihat Alfian di sampingnya. Kedua perawat keluar ruangan sambil cekikikan. Kenapa mereka mengira aku hamil? Aisyah terlihat kesal sambil duduk di sofa. Alfian hanya menahan senyumnya. Kenapa harus marah? Aminkan saja. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan memang benar. Kamu sedang hamil, nak. Abah tersenyum sambil melihat putrinya yang sedang kesal. Aisyah dan Alfian langsung berpandangan. Aku akan ambilkan obat untukmu, ucap Alfian kemudian sambil pergi meninggalkan ruangan. Alfian kaget ketika beberapa orang dokter dan perawat datang menghampiri mengucapkan selamat. Rupanya berita istrinya hamil telah tersebar akibat ulah dari kedua orang perawat tadi tentunya. Alfian hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia tak ingin banyak bicara apalagi menjelaskan jika sebenarnya istrinya hanya sedang sakit biasa saja. Namun ada sesosok wanita yang melihat dari kejauhan dengan sangat marah. Wajahnya memerah, menahan amarah mendengar jika mantan kekasihnya itu akan menjadi ayah. Kurang ajar kalian berdua, bersenang-senang di atas penderitaanku. Anita menghapus lelehan air mata di pipinya. Aisyah yang mendingan setelah meminum obat yang diberikan oleh suaminya, berjalan menuju kantin untuk membeli makanan. Sesampainya di sana, dia nampak mengurungkan niatnya, melihat kantin yang sangat ramai. Aisyah lalu membalikkan badannya, kaget ketika tiba-tiba sudah ada Anita di depannya.
"Jadi kamu sedang hamil?" tanya Anita sambil tersenyum sinis. Aisyah tampak tak ingin meladeni. Ia akan kembali berjalan, namun Anita menghalangi jalannya. "Wanita munafik, katakan, apa kamu hamil?" Anita kali ini terdengar marah, sehingga menarik perhatian beberapa orang. "Memangnya apa anehnya jika wanita bersuami hamil?" jawab Aisyah santai. Anita menggertakkan giginya. Amarah membuatnya tidak lagi peduli jika kini semua orang tengah memperhatikan mereka berdua. "Dasar wanita munafik!" Anita menarik cadar Aisyah dengan kasar. Aisyah yang kaget langsung menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba dari belakang Alfian datang, lalu menarik kepala Aisyah ke dalam pelukannya, menenggelamkan wajah istrinya ke dalam dadanya. Aisyah yang hampir menangis merasa lega. Kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya kini telah bertengger di pinggang suaminya. Anita yang kini memegang cadar Aisyah tampak kaget dengan kedatangan Alfian yang tiba-tiba. Mata Alfian memerah, wajahnya tampak sangat marah. Dengan satu tangan yang masih memegang kepala istrinya, Alfian memelototi Anita di depannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Episode ini sudah selesai. Jangan lupa like dan tag episode ke-30. Menasihati. Selamat mendengarkan. Aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Alfian terlihat geram sambil mengambil paksa cadar Aisyah di tangan Anita. Dia lalu membuka jas dokter yang dipakainya, menutupi kepala istrinya dengan itu, lalu berjalan pergi dari sana. Masih sambil memeluk istrinya dengan diiringi oleh tatapan mata semua orang yang ada di sana. Aisyah sedikit lega karena kini ada jas suaminya yang menutupi kepala dan wajahnya. Walaupun begitu, rupanya Alfian masih memeluknya erat, mengajaknya berjalan meninggalkan tempat itu. Entah kemana Alfian akan mengajaknya. Aisyah hanya mengikuti kehendak suaminya. Mereka terus berjalan keluar rumah sakit menuju parkiran mobil. "Masuklah ke dalam mobil," ucap Alfian sesampainya mereka di depan mobilnya. Dia membuka pintu dan meminta Aisyah untuk masuk sambil memberikan cadar yang sedari tadi dipegangnya. "Tunggu sebentar di sini," ucap Alfian sambil menutup pintu mobil, meninggalkan Aisyah sendiri di sana. Aisyah melihat Alfian pergi sambil membuka jas yang menutupi kepalanya. Dia lalu menghembuskan nafas panjang sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi. Dia melihat cadar di tangannya. Matanya berkaca-kaca, mengingat kembali kejadian tadi di mana dia dipermalukan Anita di hadapan banyak orang. Hampir saja semua orang melihat wajahnya, tapi beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupinya. Sebelum cadar itu benar-benar terlepas dari wajahnya, dia sudah menutupinya dengan kedua tangannya, dan setelah itu Alfian datang memeluknya demi menutupi wajahnya. Seandainya suaminya itu tidak datang, entah apa yang akan terjadi padanya. Sudah pasti Anita akan terus mempermalukannya, sementara dia tidak bisa melakukan apapun tanpa cadar di wajahnya. Aisyah segera memakai cadarnya kembali, merapikannya lalu melihat ke arah luar mobil, mencari keberadaan Alfian yang tak nampak dimanapun. Mengingat pesan suaminya tadi, dia memutuskan untuk menunggunya di sana. Dia lalu melihat jas putih milik sang suami. Aisyah memegangnya. Sekelebat bayangan ketika lagi-lagi dia ada di pelukan suaminya kembali melintas. Saat itu, untuk kedua kalinya, kedua detak jantung mereka seakan menyatu. Untuk kedua kalinya juga dia merasakan peluk hangat dan nyaman di sana. Di dalam peluknya, iya, nyaman. Entah mengapa, itu yang dia rasakan ketika suaminya memeluknya. Semakin erat, semakin dirinya merasa aman. Aisyah terus menatap jas putih itu di tangannya, lalu memeluknya sambil melamun hingga beberapa saat. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu mobil yang terbuka, dan Alfian masuk ke dalamnya, duduk di sampingnya, dengan marah. Nafasnya tersengal, kedua tangannya mengepal.
Aisyah terdiam. Entah apa yang telah suaminya itu lakukan tadi, tapi dia tahu jika kini Alfian sedang sangat marah. "Maafkan aku," ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam tak menjawab. Keduanya sama-sama terdiam sejenak. "Apa kamu terluka?" ucap Alfian ketika emosinya mereda. Dia melihat Aisyah di sampingnya. "Tidak," jawab Aisyah sambil menggelengkan kepalanya. "Syukurlah," ucap Alfian lagi terlihat lega. "Maafkan aku," ucap Alfian lagi. "Berhentilah meminta maaf. Dia bukan siapa-siapa Anda, sehingga kesalahannya menjadi tanggung jawab Anda." Aisyah terlihat kesal. Alfian kaget, dia tak menyangka jika ucapannya salah. "Iya, aku salah," ucap Alfian pelan. Keduanya kembali terdiam. "Aku akan kembali ke dalam." Aisyah membuka pintu mobil. "Tunggu." Alfian refleks memegang tangan istrinya untuk menahannya. Aisyah kaget, begitu juga dengan Alfian yang langsung melepas tangan istrinya. "Maaf." Aisyah mengurungkan niatnya untuk keluar mobil. "Ada apa?" Alfian menatap istrinya. "Anita, dia tidak akan berhenti mengganggumu." Aisyah akan mengatakan sesuatu, akan tetapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara seseorang di luar mobil yang memanggil keduanya sambil menggedor-gedor jendela. Alfian kaget ketika tahu jika itu adalah Anita. Aisyah langsung keluar dari mobil. Kini dia berdiri tepat di hadapan Anita yang tampak sangat marah. Anita akan menarik kembali cadarnya, tapi kali ini nyatanya Aisyah sudah siap memegang tangan Anita dengan kencang. "Anda tahu cara menegur orang yang salah? Orang yang menegur orang lain di saat mereka hanya berdua, maka itulah nasihat. Dan orang yang menegur saudaranya di depan banyak orang, maka sesungguhnya itu adalah menjelekannya. Karena itu saya diam tadi," ucap Aisyah sambil melepas tangan Anita dengan kasar. "Saya tidak ingin orang tahu semua kejelekan Anda." "Diam kamu!" Anita membentak Aisyah. Alfian menengahi keduanya. "Sudah cukup, Anita. Kenapa aku harus berhenti sekarang? Gara-gara kamu mengadu pada direktur tadi, kini aku sudah dipecat dari rumah sakit ini." Anita terlihat sangat emosi melihat Alfian. "Kalian berdua sudah menghancurkan hidupku." Anita menatap sepasang suami istri itu bergantian dengan marah. Aisyah mendekati lebih dekat Anita. "Yang perlu Anda tahu, saya bersyukur kita bertemu dan bersinggungan. Entah warna hidup apa yang tak akan pernah saya tahu jika kita tak bertemu. Bahwa ada manusia yang tak pernah sadar akan kesalahannya, tak bisa memahami hakikat kebenaran, menuduh orang lain dengan kurang akal. Bersamaan dengan sifat-sifat itu, dia sangka bahwa dirinya adalah manusia paling benar, yang harus dimengerti dan dipahami." Anita menghapus air matanya. "Jangan ceramahi aku. Aku tidak butuh semua ceramahmu. Jangan mentang-mentang kamu memakai jilbab sehingga kamu merasa lebih baik dari aku dan bisa menasehatiku." Aisyah tersenyum. "Hidup bagi saya adalah saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan." Aisyah akan melangkah pergi, namun dia urungkan, kemudian kembali melihat Anita. Jilbab bukan ukuran baik atau tidaknya akhlak seseorang. Tidak disyaratkan hati, akhlak, ilmu agama. Sholat, puasa, dan amalan lainnya sempurna dulu baru bisa memakainya. Menutup aurat itu wajib, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua muslimah yang balik. Aisyah lalu pergi meninggalkan Anita, diikuti oleh Alfian di belakangnya. Anita semakin terlihat kesal dan marah. Mengetahui kondisi Aisyah yang kurang sehat dari Abah, Umi dan Zainab memaksa Aisyah untuk pulang dan beristirahat di rumah. Mereka juga meminta Alfian untuk pulang bersama istrinya. Akhirnya karena dipaksa, Aisyah pulang bersama suaminya. Sepanjang perjalanan, keduanya hanya terdiam. Hingga sampai di rumah, keduanya masih membisu satu sama lain. Alfian menahan diri untuk berbicara, bertanya atau mengatakan apapun.
Dia tahu suasana hati istrinya sedang tidak baik, mengingat kejadian tadi siang. Karena itu dia memilih untuk diam daripada mendapatkan jawaban atau perkataan yang sudah pasti akan menohok hatinya. Alfian masuk ke kamarnya, merebahkan tubuhnya di atas lembaringan. Tiba-tiba Aisyah masuk ke dalam kamar, membuatnya bangun seketika. "Ada apa?" tanya Alfian penasaran. Wajarkah seorang suami menanyakan itu saat istrinya sendiri memasuki kamar tidur mereka?